Pemirsa, tertangkap tangan hendak menculik anak seorang perempuan muda di Bekasi diamuk warga siang tadi. Warga yang geram dengan ulah pelaku masuk ke dalam pos keamanan RW untuk menghakimi pelaku. Warga Kampung Pintu Air Bekasi, Jawa Barat dikejutkan dengan kasus penculikan anak. Pelaku yang belum diketahui identitasnya tersebut berupaya membawa kabur seorang anak berusia 4 tahun dengan iming-iming memberikan makanan. Beruntung ada warga yang mengetahui kejadian tersebut dan mengamankan pelaku ke pos RW setempat. Kabar adanya pelaku penculikan ini pun langsung menyebar dan ratusan warga mendatangi kantor RW untuk melihat secara langsung wajah pelaku. Anggota Polsek Bekasi Utara yang mengetahui kejadian itu langsung mendatangi lokasi kejadian dan akhirnya pelaku dibawa petugas dan diamankan ke Mapolsek Bekasi Utara. Pemirsa, peristiwa kecelakaan maut yang menewaskan 11 orang di Ciloto, Cianjur, Jawa Barat hari ini terekam dalam video amatir warga yang berada di sekitar tempat kejadian. Lalu bagaimanakah suasana sesaat setelah terjadinya kecelakaan maut ini, dan kami akan sajikan tayangannya untuk Anda. Kecelakaan lagi di puncak nih, bis jebol, terjun ke jurang, hancur semua dah. Korban. Kecelakaan lagi di puncak nih, bis jebol, terjun ke jurang. Pemirsa, aksi ribuan buruh yang tergabung dari belasan Federasi Serikat Pekerja Buruh di bawah jembatan Flyover Makassar terlibat keributan. Keributan berawal saat salah satu dari kelompok buruh yang tidak terima dengan aksi joget bersama. Salah seorang massa aksi Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia Sulawesi Selatan ini terus berteriak sebagai bentuk penolakannya terhadap kelompok mobil komando yang memutar musik saat aksi di bawah jembatan Flyover Makassar siang tadi. Beruntung keributan tersebut tidak lama berlangsung setelah sejumlah aparat gabungan TNI Polri memisahkan dua kubu yang bertikai. Sebelumnya, aksi ribuan buruh di bawah jembatan Flyover mengajak sejumlah kepolisian dari Polwan untuk memperingati Hari Buruh Internasional dengan berjoget dan menari sambil diiringi musik maumere. Dan pemirsa, setelah ditangkap polisi dini hari tadi di Kemang, Jakarta Selatan, tersangka kasus korupsi Miriam Haryani diserahkan ke penyidik KPK. Dan selengkapnya kita bergabung dengan Siti Badriah, reporter kami di gedung KPK Jakarta Selatan. Siti, apakah proses penyerahan dari polisi ke KPK atas Miriam Haryani sudah dilakukan sore hari ini?
Kasih Aryo dan juga Anissa, memang beberapa saat lalu sekitar pukul 4 sore hari tadi, tersangka dari kasus dugaan pemberian keterangan palsu pada sidang kasus IKTP beberapa waktu lalu, yaitu Miriam S. Haryani, diantarkan ataupun sampai di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Miriam memang datang dengan menggunakan mobil hitam dan juga menggunakan pakaian berwarna hitam putih belang-belang yang juga ditemani oleh pengacaranya, yaitu Agakan. Selain itu juga memang Miriam datang dengan dikawal oleh pihak dari Polda Metro Jaya. Dan beberapa saat lalu juga memang Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan konferensi pers terkait dengan kedatangan dari Miriam S. Haryani, yang mana konferensi pers ini memang dipimpin oleh Humas dari Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu Febri Diansyah. Dan berikut kutipan dari konferensi pers terkait dengan datangnya Miriam S. Haryani di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Polri dan KPK, dan kemudian apa yang akan kita lakukan ke depan dalam waktu dekat terkait dengan penanganan perkara ini. Saya langsung persilakan ke Pak Agus. Saya persilakan. Baik, terima kasih teman-teman ya. Yang perlu saya sampaikan, kesempatan sore hari ini kami sudah sampai ke KPK ini ya. Jadi kami sudah menyerahkan tersangka MHS ya. Nanti Ibu MHS yang pada tanggal 26 April kemarin ada surat dari KPK ke kepolisian adanya permintaan atau pemberitahuan daftar pencarian orang atau DPO ya, tanggal 26 itu tertanggal 26 April. Tentunya dengan adanya DPO tersebut yang dari KPK, kita siap untuk membantu, siap bekerjasama dengan KPK. Makanya kita segera membentuk tim khusus yang kita buat nanti untuk mencari daftar pencarian orang tersebut di situ. Kemudian hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat lah kita menangkap ini. Tapi dari hari pertama itu tentunya dari tim khusus ini melakukan penyelidikan. Seperti contohnya kita melakukan penyelidikan siapa sih yang terakhir kali berhubungan dengan Ibu MHS ini, kemudian dengan siapa, ada di mana di situ. Tentunya kita mendapatkan ada di daerah Bandung. Di Bandung, kita melakukan penyelidikan di daerah Bandung. Kemudian bergeser ke Jakarta. Ya, tadi pagi sekitar jam 00.20. Jadi dari tim khusus ini berhasil menangkap Ibu MHS ini di salah satu hotel di daerah Kemang di sana. Di situ. Jadi setelah kita melakukan penangkapan dan kita bawa ke Polda Metro, dan kita adakan tes kesehatan di sana. Tes kesehatan, memang sudah SOP seperti itu. Kalau kita menangkap suatu tersangka, kita cek kesehatannya. Dan kemudian juga kita melakukan integrasi. Makanya saya bisa nyampaikan mulai dari mana, dari Bandung dan Jakarta ini kedua lokasi ini kita lakukan. Nah, kita telah integrasi, baru sore ini kita serahkan kepada KPK untuk isu MHS. Aryo dan juga Anissa, memang diketahui sebelumnya Miriam S. Haryani telah buron dari Komisi Pemberantasan Korupsi, telah dia mangkir dari panggilan KPK sebanyak 3 kali, dan nantinya Komisi Pemberantasan Korupsi akan fokus untuk menangani kasus ini, dan untuk saat ini KPK akan fokus untuk memeriksa Miriam S. Haryani selama 24 jam ke depan. Untuk sementara demikian Aryo dan juga Anissa. Baik, terima kasih Siti Badriah melaporkan dari KPK. Miriam Haryani telah diserahkan dari Polda Metro Jaya kepada KPK untuk segera diperiksa sebagai tersangka. Ya, pemirsa, aksi hari ini untuk memperingati Hari Buruh Internasional yang berlangsung di Bandung, Jawa Barat diwarnai perusakan sebuah pos polisi dan pagar Taman Cikapayang. Perusakan dilakukan sekelompok pengunjuk rasa saat membubarkan diri usai menggelar aksi damai. Oknum mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Jawa Barat
merusak pagar Taman Cikapayang di Jalan Dago, Kota Bandung. Mereka merusak pagar taman dengan menendang sesaat setelah mereka menggelar aksi memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day. Tak hanya merusak pagar taman, oknum mahasiswa juga merusak pos polisi yang berlokasi tidak jauh dari lokasi taman yang sedang direnovasi. Akibatnya kaca pos polisi pecah dan berserakan ke jalan raya. Untuk mencegah meluasnya aksi, puluhan personil polisi diterjunkan ke jalan untuk mengamankan jalannya aksi. Petugas kemudian menggiring massa untuk menjauh dari lokasi perusakan dan memaksa massa untuk membubarkan diri. Pemirsa, kecelakaan beruntun antara angkot dan bus beserta 3 sepeda motor terjadi di Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Akibatnya pengemudi angkot terjepit mobil dan seorang ibu hamil kondisinya kritis. Warga langsung menyelamatkan pengemudi angkutan kota yang terjepit di dalam angkotnya setelah ditabrak bus dari arah berlawanan di Jalan Raya Narogong, Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Seorang ibu yang menjadi korban tabrakan beruntun ini pun dalam kondisi kritis. Sementara itu 5 korban luka lainnya dibawa ke rumah sakit. Menurut saksi mata, bus dari arah Bekasi menuju Cilengsi berjalan dengan kecepatan tinggi dan menabrak angkutan kota dan 3 motor lainnya. Tangkap petugas kepolisian Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Pelantun lagu bebas Iwaka kini statusnya masih sebagai saksi. Dalam kasus ini Iwaka dan manajernya sudah mendekam di Polresta Bandara. Dan polisi juga masih memburu Y, seorang pemasok narkotika jenis ganja kepada Iwaka. Petugas Sat Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta terus menyelidiki kasus yang menjerat rapper Iwaka karena kedapatan membawa 3 linting ganja dalam bungkus rokok miliknya pada Sabtu kemarin. Meski beberapa rangkaian penyelidikan sudah dilakukan petugas, namun status Iwaka masih sebagai saksi, meskipun Iwaka positif terbukti mengkonsumsi narkoba jenis ganja. Aparat kepolisian Polres Bandara terus melakukan pengejaran terhadap Y yang telah memasok ganja kepada Iwaka. Ika sementara masih status sebagai saksi sampai dengan hari Minggu ini. Mengingat kami menunggu alat bukti surat yang dikeluarkan oleh Puslapor dan sampai sejauh ini kami belum menerima, tapi kami kemarin sore sudah berkoordinasi kembali menanyakan hal tersebut kepada Puslapor. Nah, kemudian untuk surat juga sudah kita kirim secara resmi ke sana. Mungkin mudah-mudahan besok Senin sudah ada titik terang dalam hal itu. Ya, pemirsa, terkait status tersangka penyanyi rap Iwake di ujung telepon, di Skype maksud kami sudah terhubung dengan Kasat Narkoba Polres Bandara Soekarno-Hatta, Kompol Martua Raja Silitonga. Selamat sore, Pak Martua. Selamat sore, Mas. Pak Martua, alasan kuat dari kepolisian untuk menetapkan Iwake sebagai tersangka, seperti apa, Pak? Jadi alasan kuat dari kepolisian dalam hal ini penyidik Satres Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta, kita sudah mempunyai sekurang-kurangnya 2 alat bukti. Dari 2 alat bukti tersebut, yaitu berdasarkan pasal 184 KUHP, alat bukti ada 5. Nah, alat bukti terakhir yang kedua yang kami peroleh, yaitu alat bukti surat. Alat bukti surat ini dikeluarkan dari Puslapor, yang dimana ada terdiri dari 2 bagian. Yang pertama adalah berat neto. Berat neto dari barang bukti yang dibawa oleh Iwake itu berjumlah 1,4850 gram. Oke. Nah, kemudian dari bruto
4,04 gram. Nah, bruto di sini adalah berat kotor, di mana waktu ditemukan pertama kali oleh APSEC di Terminal 1A keberangkatan domestik, tepatnya di X-ray yang kedua, itu ditemukan pada satu kantong kiri celana depan. Itu yang pertama, mengenai alat bukti surat. Yang kedua, dari hasil pemeriksaan urin. Dari hasil pemeriksaan urin terhadap Ika, itu kita memperoleh hasil bahwa dia yang bersangkutan positif THC. Positif THC atau tetrahidrokannabinol. Nah, kemudian dari pengakuan dari yang bersangkutan maupun beberapa saksi penangkap yang berhasil menangkap Ika pas di terminal ataupun setelah itu pengembangan, ada untuk beberapa poin-poin penting yang bisa kita peroleh bahwa yang bersangkutan memang mengetahui dan yang bersangkutan selama ini mendapatkan barang tersebut dari inisial Y. Oke, apakah sudah diketahui siapa orang berinisial Y yang memasok narkoba kepada Iwake? Doain aja Mas, mudah-mudahan dalam hari ini atau besok sudah tertangkap. Apakah berasal dari kalangan artis juga, Pak Martua? Belum kami bisa sampaikan. Baik Pak Martua, terima kasih atas keterangan yang diberikan kepada kami di iNews Petang. Selamat sore Pak Martua. Selamat sore.